Ada sebuah kisah yang legendaris di wilayah Kalinyamat, yang terletak sekitar 18 km di pedalaman Jepara. Pada abad ke-16, wilayah ini menjadi pusat pemerintahan kota pelabuhan Jepara, tetapi itu hanyalah awal dari kisah menarik yang melibatkan seorang nahkoda berani asal Tiongkok bernama Wintang. Wintang, seorang pelaut dari Tiongkok, mendapati kapalnya terdampar di pantai Jepara. Saat tiba di sana, dia berada dalam keadaan melarat, tetapi nasib baik tersenyum kepadanya. Dia dibantu oleh penduduk setempat yang telah memeluk Islam, dan kemudian dia diislamkan oleh Sunan Kudus, mengganti namanya menjadi Rakit. Tidak lama setelah itu, Rakit mendirikan sebuah pemukiman di tepi jalan antara Kudus dan Jepara. Pemukiman ini tumbuh pesat, dan dia akhirnya mengabdi kepada Sultan Trenggana dari Demak, yang menjadikan salah satu putrinya sebagai istrinya. Dalam silsilah kerajaan Demak, putri ini dikenal sebagai Ratu Arya Jepara atau Ratu Kalinyamat dalam babat Tanah Jawi. Namun, pada tahun 1549, tragedi mengerikan terjadi. Keluarga Sunan Prawata, Sultan keempat Demak, dibunuh atas perintah Arya Penangsang, seorang bupati Jipang Panolan. Ratu Kalinyamat menemukan keris Kiai Betok milik Sunan Kudus menancap pada mayat kakaknya, yang memicu perjalanan panjangnya mencari keadilan. Menurut babat Tanah Jawi, Ratu Kalinyamat datang untuk menuntut keadilan atas kematian kakaknya, tetapi Sunan Kudus justru mendukung Arya Penangsang. Alasannya, Sunan Prawata pernah membunuh ayah Arya Penangsang saat masih muda, sehingga dia melihat itu sebagai balasan yang setimpal. Ketika Ratu Kalinyamat dan suaminya meninggalkan Kudus dengan kekecewaan, mereka disergap oleh pasukan Arya Penangsang di tengah jalan. Pangeran Kalinyamat tewas dalam pertempuran itu, dan daerah tempat dia meninggal dikenal sebagai Desa Prambatan. Perjalanan Ratu Kalinyamat tidak berakhir di situ. Ketika dia membawa jenazah Pangeran Kalinyamat, darahnya mengalir ke sungai, membuat air sungai berubah menjadi ungu. Daerah itu kemudian dikenal dengan nama Kaliwungu. Perjalanan berlanjut ke barat hingga dia mencapai Pringtulis, lalu ke Mayong, dan akhirnya sampai di Pelang. Namun, yang paling mencolok adalah perubahan bau yang keluar dari jenazah Pangeran Kalinyamat ketika dia tiba di Purwogondo. Kemudian, perjalanan melalui Pecangaan membawanya ke Mantingan. Dalam akhir kisah epik ini, Ratu Kalinyamat berhasil lolos dari pembunuhan tersebut. Dia kemudian melakukan tapat telanjang di Gunung Danaraja, bersumpah bahwa dia tidak akan berpakaian lagi sebelum dia mendapatkan keadilan atas kematian saudaranya dari tangan Arya Penangsang. Harapan terbesarnya adalah adik iparnya, Hadiwijaya, Bupati Pajang, yang dianggapnya setara kesaktiannya dengan Arya Penangsang. Hadiwijaya mengadakan sayembara yang berhadiah tanah Mataram dan Pati sebagai imbalan bagi siapapun yang bisa membunuh Arya Penangsang. Sayembara ini dimenangkan oleh Ki Ageng Pamanahan dan Ki Panjawi. Arya Penangsang akhirnya tewas di tangan Sutawijaya, putra Ki Ageng Pamanahan, berkat siasat dari Ki Juru Martani. Setelah kematian Arya Penangsang pada tahun 1549, Ratu Kalinyamat kembali menaiki tahta, memimpin sebuah kerajaan yang terletak di persimpangan antara Demak dan Jipang, yang dikuasai oleh Sultan Hadiwijaya. Namun, apa yang membuatnya begitu istimewa adalah sikap saling menghormati di antara mereka. Pada saat itu, hubungan antara kerajaan-kerajaan Jawa seringkali dipenuhi dengan konflik dan persaingan. Namun, Ratu Kalinyamat dan Sultan Hadiwijaya memilih untuk menjaga kedamaian. Meskipun Jepara, Demak, dan Jipang berada di bawah pemerintahan Pajang yang dipimpin oleh Sultan Hadiwijaya, Ratu Kalinyamat tetap dihormati sebagai tokoh senior, dan Sultan Hadiwijaya tidak pernah berniat untuk menguasai Jepara sepenuhnya. Begitu juga, Ratu Kalinyamat tidak melihat Pajang sebagai penghalang. Pelabuhan Jepara juga menjadi sorotan pada masa itu. Dengan pedagang-pedagang dari berbagai tempat seperti Aceh, Melaka, Banten, Demak, Semarang, Tegal, Bali, Makassar, Banjarmasin, Tuban, dan Gresik, pelabuhan ini menjadi pusat perdagangan internasional. Ratu Kalinyamat bahkan memungut cukai dari setiap kapal yang bertransaksi di pelabuhan Jepara. Hasil dari perdagangan beras dan cukai ini menjadikan Jepara sebagai kerajaan yang makmur dan kaya raya. Dengan kekayaannya, Ratu Kalinyamat membangun sebuah armada laut yang kuat, yang bertugas melindungi kerajaannya yang memiliki corak maritim yang khas. Sebagai sebuah kerajaan maritim yang memeluk Islam, kerajaan Jepara mendapat penghormatan dan rasa hormat dari kerajaan-kerajaan Islam lainnya.
Kekuatan armada laut Jepara telah menjadi legenda di seluruh Nusantara, dan banyak kerajaan lain yang meminta bantuan armada laut Jepara untuk melindungi wilayah mereka. Ratu Kalinyamat adalah sosok yang sangat berpengaruh di Pulau Jawa pada zamannya. Dia memiliki posisi politik yang kuat dan kerajaannya kaya raya. Dia menjalin hubungan diplomatik yang sangat baik dengan kerajaan-kerajaan maritim Islam lainnya seperti Kerajaan Johor, Kesultanan Aceh, Kesultanan Banten, Kesultanan Cirebon, Ambon, dan Kesultanan Demak. Selain menjadi pemimpin yang kuat dan bijaksana, Ratu Kalinyamat juga memiliki semangat perlawanan terhadap bangsa Eropa, khususnya Portugis. Pada tahun 1550, dia bahkan mengirim 4.000 tentara Jepara dalam 40 kapal untuk membantu Sultan Johor membebaskan Melaka dari kekuasaan Portugis. Meskipun perjuangan mereka awalnya berhasil merebut sebagian Melaka, Portugis akhirnya membalas dengan ganas, menimbulkan pertempuran sengit yang mengakibatkan banyak korban dari pasukan Jepara. Namun, semangat perlawanan tidak pernah padam dalam diri Ratu Kalinyamat. Pada tahun 1573, Sultan Ali Riayat Shah dari Kesultanan Aceh meminta bantuan Ratu Kalinyamat untuk menyerang Melaka sekali lagi. Dengan keberanian dan tekad, Ratu Kalinyamat mengirimkan 300 kapal dengan 15.000 prajurit Jepara. Meskipun tiba terlambat dan pasukan Aceh sudah dipukul mundur oleh Portugis, pasukan Jepara tidak gentar. Mereka menyerang Melaka dari Selat Melaka dan membangun pertahanan. Meskipun pasukan Jepara akhirnya terdesak dan beberapa kapal terbakar, semangat perlawanan mereka tetap kuat. Kisah kebesaran dan keberanian Ratu Kalinyamat akhirnya diabadikan dalam catatan sejarah, bahkan oleh sejarawan Portugis Diogo do Couto, yang menjulukinya sebagai Rainha de Japara, Senhora Poderosa, Erica, atau Ratu Jepara, seorang wanita yang berkuasa dan kaya, sebuah gelar yang pantas untuk seorang penguasa yang telah memimpin dengan keberanian, bijaksana, dan kemuliaan. Kisah Ratu Kalinyamat dan kerajaannya adalah kisah tentang kekuatan, perjuangan, dan kejatuhan. Setelah kematiannya pada tahun 1579, Ratu Kalinyamat meninggalkan jejak yang tak terlupakan dalam sejarah Nusantara. Penggantinya adalah Pangeran Arya Jepara, anak angkat Ratu Kalinyamat. Meskipun tidak sekuat sang bibi, kekuasaannya di laut masih dihormati. Namun, peristiwa penting lainnya sedang berlangsung di wilayah lain Nusantara pada saat itu. Pada tahun 1580, Maulana Yusuf, Raja Banten yang merupakan pahlawan penaklukan Pajajaran, meninggal dunia. Ia hanya meninggalkan seorang anak laki-laki yang masih kecil. Pangeran Jepara, yang merupakan saudara Maulana Yusuf, berusaha untuk mengklaim tahta Kesultanan Banten untuk keponakannya tersebut. Ia bersama Demang Laksamana, Panglima Armada Demak, berlayar dari Jepara menuju Banten. Namun, tiba di Banten, mereka terlibat dalam pertempuran sengit dengan Perdana Menteri Banten, dan Demang Laksamana tewas dalam pertempuran tersebut. Akibatnya, Pangeran Jepara terpaksa pulang, dan pengaruh pemerintahan Jepara di Jawa Barat pun berakhir. Di bawah pemerintahan Pangeran Arya Jepara, Kesultanan Mataram yang dipimpin oleh Sutawijaya beberapa kali mencoba menaklukkan Kalinyamat. Namun, upaya tersebut selalu gagal karena kota Jepara dilindungi oleh benteng melingkar yang menghadap ke pedalaman dan dijaga ketat oleh pasukan Jepara. Pada abad ke-16, kota pelabuhan di Jawa umumnya dikelilingi oleh tembok batu atau kayu di sisi yang menghadap ke pedalaman. Namun, pada tahun 1599, Mataram akhirnya berhasil menaklukkan Kalinyamat melalui serbuan yang menghancurkan kota Jepara. Serangan ini tidak hanya merusak kota secara fisik, tetapi juga mengguncang pilar-pilar politik dan ekonomi Kalinyamat. Dalam suatu surat berbahasa Belanda pada tahun 1615, terdapat kata-kata tentang destruction, penghancuran, kota Jepara. Serangan Kesultanan Mataram dari pedalaman ke kota-kota pelabuhan pesisir menyebabkan kerusakan yang parah, dan kerajaan Kalinyamat mungkin menjadi salah satu korban utamanya. Peristiwa ini dalam bahasa Jawa dikenal sebagai Bedahe Kalinyamat, yang berarti jatuhnya Kalinyamat. Meskipun kerajaan Kalinyamat jatuh, warisan sejarahnya masih hidup hingga hari ini. Beberapa peninggalan Kalinyamat yang masih ada termasuk kawasan Siti Inggil Kalinyamat di Krian, Pertapaan Sonder di Tulakan, dan Benteng Kalinyamat di Robayan. Warisan ini adalah saksi bisu dari sebuah kerajaan yang pernah menjadi pusat perdagangan internasional, kekuatan maritim, dan pusat kebijakan politik yang kuat. Meskipun telah berakhir,
kisah Ratu Kalinyamat dan Kerajaan Kalinyamat tetap menginspirasi dan mengingatkan kita akan kebesaran dan kejatuhannya yang legendaris.